Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran daring pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12. Untuk mulai daring kita hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Berdoa dimulai. Baiklah, selama pembelajaran daring ini, Bapak berharap kepada anak-anak sekalian dapat belajar secara mandiri dan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran daring kita ini seperti membaca buku pelajaran ataupun menonton video-video pembelajaran yang Bapak rekomendasikan kepada anak-anak sekalian untuk anak-anak dapat memahami materi yang kita pelajari. Pertemuan daring kita kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Yang mana pada video bagian pertama ini, kita akan membahas tentang unsur pencatatan akuntansi, transaksi keuangan dan jenis transaksi, dan konsep persamaan dasar akuntansi. Dalam sebuah perusahaan, sumber dan penggunaan kekayaan akan selalu ditelusuri dan dapat menunjukkan keseimbangan. Jadi dalam perusahaan itu semua kekayaannya itu kita dapat telusuri dan dia harus seimbang. Maksudnya seimbang di sini adalah harta perusahaan itu sama dengan modal ditambah dengan hutang-hutang perusahaan. Dan itu keduanya harus seimbang. Contoh, ya. Ada sebuah perusahaan, ya. Perusahaan ini membeli peralatan kantor. Kita anggap aja dia membeli peralatan kantor untuk kegiatannya itu senilai 1 juta. Jadi secara otomatis kalau perusahaan membeli peralatan kantor, modal perusahaan itu akan berkurang atau harta perusahaan itu akan berkurang senilai 1 juta. Tetapi di sisi lain, peralatan kantor itu akan bertambah dengan nilai 1 juta. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, ya, yang menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi harta sama dengan hutang tambah modal. Mungkin anak-anak sekalian mulai bertanya-tanya ataupun sedikit bingung ya tentang persamaan dasar akuntansi ini. Nah, untuk itu silakan simak video pembelajaran kita sampai dengan selesai agar anak-anak sekalian dapat lebih memahami materi yang Bapak sampaikan. Kita bahas yang pertama, yaitu unsur pencatatan akuntansi. Dalam melakukan kegiatan perusahaan, menggunakan sumber daya ekonomi atau kekayaan untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Ya, tentu perusahaan menjalankan kegiatan perusahaannya itu dengan menggunakan segala macam sumber dayanya, segala macam kekayaan yang ada di perusahaan. Kekayaan perusahaan dalam hal ini dapat berwujud uang tunai, barang dagangan, peralatan, mesin, ataupun tempat usaha. Adapun unsur pokok yang dicatat dalam akuntansi antara lain, pertama, aset adalah sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kedua, liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi kepada pihak lain di masa yang akan mendatang. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya yang namanya kewajiban ya, atau nama lainnya liabilitas. Kewajiban perusahaannya salah satunya di sini adalah membayar gaji karyawan, kemudian membayar beban listrik, membayar beban telepon, dan lain sebagainya yang di sana berbentuk kewajiban atau yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada yang namanya ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini adalah investasi pemilik ke dalam perusahaan. Jadi apabila ada orang menginvestasikan atau menyetorkan modal, menyetorkan uang tunainya ke perusahaan, maka itu disebut ekuitas pemilik.
dalam akuntansi. Keempat, ada pendapatan. Pendapatan adalah semua hasil yang diperoleh perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Ya, tentu suatu kegiatan perusahaan tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan. Nah, untuk mendapatkan pendapatan ini perlu ada yang namanya biaya atau beban. Apa itu biaya atau beban? Itu adalah pengeluaran uang, pengorbanan, atau pemakaian aktiva untuk memperoleh pendapatan atau hasil yang dituju. Jadi untuk mendapatkan pendapatan, untuk mendapatkan laba, itu perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya atau mengeluarkan beban-beban. Yang keenam, ada prive. Prive atau prive adalah pengurangan dari modal pemilik karena untuk keperluan pribadi pemilik. Jadi apabila ada pemilik perusahaan, sebelumnya dia telah menyetorkan modal, itu disebut ekuitas pemilik, kemudian dia mengambil uang modal ini untuk keperluan pribadinya, contohnya untuk membeli handphone, membeli pribadinya, diambilnya uang dari perusahaan, maka otomatis uang perusahaan itu akan berkurang. Nah, berkurangnya uang perusahaan yang diambil oleh pemilik, itu yang disebut dengan prive. Ya, jadi dari keenam unsur pokok yang ada di dalam akuntansi ini, anak-anak sekalian itu harus mengingatnya, harus betul-betul memahaminya, karena keenam unsur pokok tersebut merupakan dasar-dasar yang harus kita pahami betul agar ke depan dalam mempelajari akuntansi, baik itu akuntansi perusahaan jasa ataupun akuntansi perusahaan dagang, dapat kita pahami dengan mudah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu yang poin B, transaksi keuangan dan jenis transaksi. Transaksi keuangan dapat diartikan sebagai kejadian atau kegiatan yang terjadi dalam kegiatan bisnis yang mengakibatkan perubahan atas susunan aktiva, utang, dan modal pada perusahaan. Jadi setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu akan berpengaruh terhadap aktiva, utang, dan modal di perusahaan itu sendiri. Apa Pak aktiva, utang, dan modal? Nah, untuk tahu itu ada di slide ketiga atau yang di bagian C tentang persamaan dasar akuntansi. Silakan disimak nanti agar anak-anak paham apa itu aktiva, utang, dan modal. Kita lanjut ya. Transaksi keuangan dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, transaksi pertukaran adalah pertukaran antara aktiva dan aktiva ataupun aktiva dan barang. Contoh dari transaksi pertukaran ini adalah dibeli peralatan dengan tunai. Kedua, transaksi penambahan dan pengurangan modal. Transaksi perusahaan dengan pemilik yang mengakibatkan modal bertambah ataupun berkurang, itu disebut dengan transaksi penambahan dan pengurangan modal. Contohnya penyetoran modal pemilik, prive. Yang ketiga, ada transaksi pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan beban merupakan transaksi kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan untuk memperoleh laba. Ya, untuk mendapat laba ini maka diperlukannya pengorbanan-pengorbanan. Nah, hal inilah yang disebut dengan transaksi pendapatan dan beban. Contohnya penjualan barang dan jasa. Yang keempat, transaksi pemindahan. Transaksi pemindahan adalah transaksi yang merubah pencatatan yang telah dilakukan atau koreksi atas kesalahan pencatatan. Jadi apabila kita melakukan pencatatan pada persamaan dasar akuntansi, tetapi yang kita catat itu salah dan kita perbaiki kesalahannya dengan keadaan sebenarnya, itulah yang disebut dengan transaksi pemindahan. Oke, paham untuk 4 poin tersebut? Poin ini udah paham? Kalau udah paham, kita lanjut lagi ke jenis transaksi.
Ya, jenis transaksi. Nah, berdasarkan pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan, transaksi dapat dibedakan menjadi dua. Nah, apa yang dua ini? Nah, inilah dia. Yang pertama, transaksi ekstern atau transaksi perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang itu disebut dengan transaksi ekstern. Yang kedua, transaksi intern adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Contoh dari transaksi ekstern itu sendiri adalah penyetoran modal oleh pemilik. Kemudian meminjam uang dan membayar hutang. Yang ketiga, membeli atau menjual barang dagangan ataupun jasa. Itu contoh dari transaksi ekstern. Kemudian transaksi intern atau transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contoh-contohnya adalah pemakaian perlengkapan. Ya. Kedua, pemakaian bahan baku. Jadi dalam perusahaan itu sendiri ya, ini terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian penyusutan aktiva. Penyusutan aktiva ini maksudnya adalah penyusutan atau berkurangnya nilai dari perlengkapan suatu barang. Misal, di perusahaan itu ada yang namanya gedung ya, gedung sebagai tempat usaha ataupun peralatan lain seperti laptop, komputer. Nah, itu kan dibeli pada pertamanya dengan harga misalnya 1 juta. Tentu setelah sekian lama dalam kurun waktu misal 1 tahun, tentu harganya tidak segitu lagi, akan adanya penurunan harga kalau kita jual. Nah, itulah yang disebut sebagai penyusutan aktiva dalam persamaan dasar akuntansi. Bapak anggap anak-anak sudah paham ya? Semoga saja paham. Ya, kita lanjut ke poin ketiga atau poin C, konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara aset atau harta, liabilitas, hutang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal pemilik dapat dinyatakan dalam suatu persamaan secara matematis yang disebut persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan konsep pencatatan akuntansi sistem berpasangan. Nah, maksudnya sistem berpasangan di sini adalah dalam pencatatan akuntansi ini dia ada dua pencatatan. Apabila di kolom kiri kita catat, misal membeli barang 1 juta tadi, di kolom kanan juga harus kita catat. Jelas ada yang kita tambahkan di kolom sebelah kanan ini sebesar senilai 1 juta juga. Nah, itulah yang disebut dengan pencatatan sistem berpasangan, double entry. Harus seimbang antara sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Lebih kurang seperti itu ya. Kita lanjut ke penjelasan-penjelasan dari harta, utang, plus modal tadi. Nah, yang pertama itu ada harta, atau yang disebut dengan aset, atau juga disebut aktiva. Itu adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contohnya, kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Setiap kekayaan yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan tersebut itu disebut dengan harta atau aset atau aktiva. Kedua, ada hutang, kewajiban atau liabilitas. Adalah kewajiban yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga pada waktu yang tertentu. Contohnya utang usaha, utang bank, utang leasel, utang gaji, ya, beban listrik, dan sebagainya. Nah, hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban ini itu merupakan suatu kewajiban yang memang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas adalah investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Contohnya adalah modal dan drive. Adapun persamaan dasar akuntansi adalah
harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Ya. Ini persamaan dasar akuntansinya adalah harta, utang, plus modal. Harus diingat ya. Ini adalah kunci utama untuk kita mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi. Lihatnya simple, tapi nanti dibagi-bagi lagi. Harta itu terdiri dari apa aja? Ada kas, perlengkapan, utang terdiri dari utang modal, utang bank, modal ini adalah modal pemilik. Ya. Jadi persamaan dasar akuntansi ini, yang harta itu sering juga disebut dengan aktiva. Sedangkan utang ditambah modal itu sering disebut dengan pasiva. Dari persamaan harta, utang ditambah modal atau aktiva sama dengan pasiva, itu bisa juga diturunkan persamaan lainnya yang secara matematis sebagai berikut. Yang pertama, utang sama dengan harta dikurang modal. Jadi kita untuk mencari hutang ini, ya, cukup kita mengurangkan harta yang ada dikurangi sama modal. Inilah persamaannya. Yang kedua, modal sama dengan harta dikurang utang. Untuk mencari modal, kita cukup mengurangkan harta dengan utang. Nah, itu sudah dapat modal. Berapa modal dari perusahaan tersebut. Itulah persamaan dasar akuntansi yang harus anak-anak sekalian benar-benar pahami untuk lebih mempermudah kita dalam mempelajari akuntansi ke depannya nanti. Bapak berikan contoh ya. Ini contoh sederhana dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi contoh, Bapak membeli sebuah laptop, mau beli sebuah laptop seharga 5 juta. Tetapi uang yang Bapak miliki ini itu hanya 4 juta. Otomatis Bapak kurang 1 juta ya uangnya untuk mendapatkan laptop tersebut. Nah, agar Bapak dapat beli laptop tersebut, Bapak akhirnya utang. Nah, anggap aja utang sama kalian. Berapa kurangnya tadi? 1 juta, ya benar ya, kurangnya 1 juta. Maka Bapak pinjamlah sama kalian 1 juta. Setelah pinjam dapat, maka Bapak akan mendapatkan laptop tersebut. Atau Bapak berhasil membeli laptop tersebut seharga 5 juta. Nah, laptop yang telah Bapak beli dalam persamaan akuntansi ini, itu yang disebut dengan harta. Atau yang disebut dengan aktiva. Sedangkan modal Bapak 4 juta dan utang Bapak 1 juta sama kalian tadi, itu yang disebut dengan pasiva. Untuk mendapatkan laptop tersebut, Bapak harus mengeluarkan uang 4 juta dan meminjam uang 1 juta dengan kalian. Nah, maka persamaan dasar akuntansinya sama dengan 5 juta sama dengan utang 1 juta ditambah modal 4 juta. Nah, itu salah satu contoh juga tentang persamaan dasar akuntansi. Ada catatan kecil perlu anak-anak sekalian ketahui. Harta sama dengan utang jika berasal dari orang lain. Ya, harta itu disebut utang jika berasal dari orang lain. Ya, harta disebut modal jika semua harta berasal dari pemilik. Nah, jadi lebih kurang sama aja sama penjelasan yang tadi. Bapak harapkan paham ya tentang penjelasan harta, utang plus modal, gampang ya. Cuman sama dengan terus tambah, itu doang. Tidak ada susahnya seharusnya. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu dapat anak-anak pahami semua. Dan kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya dengan pokok bahasan kita yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi. Untuk mengakhiri pembelajaran daring kita, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami semua. Amin. Apa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.